Baik, selanjutnya adalah lab 6.78 adalah lab cross site scripting. Jadi ya, selanjut ke lab scripting. Oke. Jadi pada lab ini melatih dua tipe XSS ya. Utama di VBA. Jadi reflected atau reflected XSS adalah stored penyimpanan gitu, stored access. Jadi pada level keamanan low, medium, dan high. Jadi tujuannya adalah memahami bagaimana sih payload XSS itu disuntik, bagaimana filter sederhana bisa di bypass, dan bagaimana sih mencuri atau memanfaatkan data di browser target. Contohnya seperti cookie gitu. Jadi sini pertama perform reflective cross-site scripting exploit. Kita close saja sini ya. Lanjut. Sini kita masuk ke web ini ya. Add the login prompt, enter accreditation password. Oke ya. Admin password. Jadi kenapa saat saya melakukan web ini secara langsung tadi sebelumnya ya, dia masuk ke sebuah tampilan indeks gitu .php tersebut. Jadi itulah pada lab ini adalah cross scripting gitu. Contohnya seperti cooking gitu, cookie. Jadi yang mana pada pada sebelumnya saya melakukan di VWA. Nah itu saya melakukan sebuah login. Setelah itu saya keluar dan saya mencari masuk ke pada web ini. Itu yang mana adalah username dan password itu masih menyimpan pada cookie tersebut. Jadi konsepnya pada lab ini konsep singkatnya adalah sebuah reflective KSS itu terjadi ketika input user dipantulkan ke halaman web dan dieksekusi oleh browser, yang mana sering lewat URL yang diklik saya gitu. Contohnya seperti tadi. Jadi lab ini menunjukkan bagaimana memasukkan script kecil menghasilkan pop-up alert sebagai bukti eksekusinya. Pastikan scroll low, kalau belum low di belum menu ya. Kita biasa low nih, udah nih low ya, kita submit. Sini saya submit ya, pilih menu XS reflect gitu. Langkah kedua adalah tes sederhana. Pada field what's your name ini ketik you are hacked. Contohnya reflect test. Ketika klik submit sini memunculkan sebuah output hello reflected test gitu. Jadi
pada halaman ini menampilkan hello reflective text itu menandakan input itu dimasukkan ke HTML halaman. Jadi potensi akses ini gunakan CTRL-V untuk melihat hello reflective di source gitu. Ini sih CTRL-O seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Oke, yang ketiga adalah exploit law-nya. Sini adalah exploit law-nya. Script alert. Di sini. Close the source window Windows. Oh ya, gini. You are hacked. Oke. Jadi ini adalah output sebuah alert pop-up ya. Akan memunculkan bertuliskan you are hacked. Jadi itu bukti bahwa payload itu dieksekusi atau reflect KSS itu berhasil. Jadi pada salinan URL halaman tersebut setelah disubmit ya, membuka di tab lain dan menjalankan payload lagi. Ini seperti ini ya, pop-upnya keluar pop-up. Oke. Sini ini adalah allow script level. Di sini masuk ke sebuah sebelah codingan. Selanjutnya di sini melakukan sebuah reflect KSS pada level medium dan high ya. Ini atau bypass filter. Yang pertama kita menggunakan alert URL.
di sini bisa dilihat respon itu adalah sistemnya pop up-nya gitu. Jadi sebuah indikat pada script yang mana tidak mendapat no execute ya. Jadi catatan adalah script itu memunculkan pada literal text-nya. Ctrl U. Notnya nih name. Ini not delay-nya seperti ini. Script. Coba sih. Oke gini. Jadi catatan pada line ini itu sebuah sehingga script ini ya. Script ini lower case itu dibersihkan. Kita akan coba varian case mixingnya itu. Class kodenya kita lakukan seperti ini. Maksudnya seperti ini ya. Ini beda kita script ini. Beda di medium adalah ini ya. Jadi kita coba ya perbandingkan dengan nih. Ini adalah tanpa pop up ya. Yang mana adalah tulisannya seperti ini ya. Nah, kita menggunakan seperti ini. Beda di SR alertnya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah medium yang menggunakan adalah kita menggunakan medium itu biasanya bebas itu berhasil atau playout itu dieksekusi karena filter hanya menggunakan atau filter hanya menghapus script di lower case nya. bukan gini. Kita coba gunakan di view height-nya. Nah, di sini kita menggunakan high security. Ini ya metodenya.
Jadi saat melakukan ini pencarian ini, di sini adalah muncul hello message and no alert pop up again. Jadi backend source code itu di investigate, itu bebas gitu. Nah, di sini selanjutnya melakukan image nih. Jadi pada langkah selanjutnya adalah untuk DVA security menggunakan hack. Itu DVA itu menggunakan reggae sanitasi lebih ya, lebih ketat gitu. Jadi insentif atau sehingga script sehingga script ini itu sering tidak berhasil. Namun playout alternatif yang tidak menggunakan teks script ini script ini tulisan seperti ini ya, script ini itu bisa dipakai img img RSI. Kita lihat di sini ya. Selanjutnya adalah part 2 stores SS ya. Dulu ada langkah-langkah performa store-nya, store CSS. Jadi maksud dari part 2 adalah store CSS ini adalah persistent ya. Persistent itu menyimpan payload pada server. Misalnya itu seperti guestbook, forum atau database. Jadi siapapun yang membuka halaman tersebut kemudian menjalankan script yang tersimpan itu lebih berbahaya karena dapat menyerang banyak penggunanya. Contoh saja nih, kita masuk ke step 1, perform store CSS attack at a low security level. Oke, di sini ya. Di sini gunakan subnet. Oke. Musim tes 1. Di bagian ini message-nya itu ini ya. Enter U untuk keyboard melihat AVP, and retrieve untuk mencari T1. Oke, maksud dari ini adalah jika ada di source code ini, itu adalah output yang disimpan. Sekarang langkahnya adalah enter salah satu gue sebutnya ya. Sama-sama. Ini kan following the enter 1. Setelah itu ikuti pilot in message. Nah, ini adalah sebuah login guestbook ya. Jadi setiap halaman itu yang membuat guestbook akan menampilkan alert pop up gitu.
gitu. Dia menampilkan sebuah notifikasi pop up. Kan refresh alert application display pop up booking again, karena aplikasi ini sudah mendah sebuah start dalam Facebook. Jadi masuk dari step ini, klik setup RasaDB. Selanjutnya adalah left menu dan klik ke database. Oke, jadi setelah eksperimen menggunakan, yaitu setelah eksperimen gunakan ini tadi ya, setup RasaDB di menu kiri ini ya. Lalu klik reset ya, create atau reset database, itu menghapus flyout agar tidak mengganggu langkah selanjutnya. Itu langkah selanjutnya seperti. Nah, langkah selanjutnya adalah store CSS pada Medium. Sini pindah ke Medium, submit. Oke. Store. Lalu CSS setting satu nih. Ini adalah untuk name-nya. Itu store isi Facebook. Oke, ini ya. Kan Ctrl V di sini ya. Kita cari test one ini, lalu kita cari lah dan cari seperti ini. Step 1 buka enter ya. Message-nya seperti ini.
di sini adalah no pop up box salt pepper. Jadi dia merefresh, otomatis merefresh pada alert pop up tersebut. Jadi nah, Vsauce itu pop. Sanitize. Bisa dilihat 2 blok lah pada kode dengan word sanitize ini. Ya, sanitize ini ya. Lalu word pertama adalah sanitize message ya. Sanitize message ini word pertama itu adalah konten 2 PHP function untuk performing input sanitation. Oke, blok kedua adalah sanitation input. Ini adalah sebuah perform input sanitation untuk nama atau field. Pada konteks the str replace function itu mereplace atau anyway occurs pada script tag dengan null value. Oke, kita tutup ya. Di sini tutup. Nah, lanjut ya, di sini gunakan satu. Apa juga paper. Maksudnya dari script alert ini kita bisa membandingkan ya. Medium itu punya filter sederhana yang menghapus literal script. Literal script itu seperti ini ya, menghapus literal script low case. Tetapi menggunakan case missing itu adalah script ini dapat lolos dan dieksekusi. Jadi di medium ini mungkin masih bisa berhasil dengan variasi huruf. Selanjutnya adalah stored KSS pada hack. Nah, di sini kita setting. Sebelum melakukan ini perlu setup ke database. Nah, oke. Lalu gunakan yang hack, submit. Biasa tes 1 itu field name-nya.
Jadi buat test one and access test ini adalah dalam back source kode indikasi pada dua input file tersebut ya. Itu adalah vulnerable untuk sebuah store access attack. Pas back source code kita kembali ke test one. Jadi di sini adalah dia tidak menampilkan pop-up pada box. Jadi dia otomatis merefresh gitu pada halaman tersebut karena dia tidak memunculkan pop-ups. Semacam input. Oh gini. Seperti biasa Discord. Ini sanity seperti pertama kedua. Jadi menampilkan ini ya. Jadi oke. Jadi maksud dari ini ya, ini itu adalah sebuah pada level hack ya. Sanitize pertama pada level hack itu tidak akan saat melakukan ini pada message ini di script PHP tersebut ini dia tidak akan bekerja pada level ini karena DVI itu memakai regex sanitasi yang lebih ketat gitu. Nah ini adalah ini maksud adalah si ini ya. Jadi sehingga huruf itu dinormalkan dan dibersihkan gitu. Soalnya jadi misalnya adalah tab text you are in pop up you are hack. Ini gimana tuh? Ini tes saya. Itu dia dia tidak menampilkan pesan you are hack dan tidak menampilkan juga sebuah pop up. Jadi bypass hack ini adalah sebuah tag lain yang diizinkan atau attribute event handler yang mana biasa disebut yang tidak disanitasi. Step pertama kita oke.
lanjut ya, lanjut database. Setelah itu kalau submit store ini string iframe oke. Sini bahwa export reactor ya, dia atau mengirimkan browser sebuah malicious website. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke step 5 itu nih, web browser seperti ini ya. Reset. Setelah itu ke database, sini udah load ya, udah load. Cookie dia adalah mengeluarkan pop up ya, box pada cookie. Jadi pada start cookie ini adalah submit pada XSS atau start itu di security law ini. Itu hasil pop upnya adalah menampilkan cookie session PHP ini. Session PHP ini menunjukkan bagaimana XSS itu dapat mencuri cookie sesinya gitu. Jadi contohnya di dunia nyata, attacker akan mengirimkan cookie ke server attacker, jadi bukan alertnya. Jadi itulah. Jadi pada lab ini bisa disimpulkan ya. Jadi mengapa sih pilot itu tentu bekerja atau tidak bekerja kan? Jadi pada script ini itu langsung dieksekusi karena browser itu mengeksekusikan teks script yang disisipkan langsung ke DOM-nya. Jadi jika server tidak mensanitasi, script itu akan berjalan. Lalu filter sederhana yang hanya menghapus literal itu script ini locals ya, pada medium ini locals ya. Cache-nya itu pada script ini bisa di bypass dengan cache mixing gitu. Cache mixingnya adalah seperti cache mixing itu sebuah ini cache mixing ya. Jika filter itu menggunakan regex cache insentif ya, yang memecahkan karakter miss-nya. Jadi pada pilot IMG SRC itu adalah sebuah di sini ya, tadi script ini bisa dilihat di IMG image harusnya.
aslinya ya. Ini dapat bekerja karena tidak bergantung pada script itu melainkan memanfaatkan event handle itu pada elemen lain, sehingga sanitasi itu khusus tag script, jadi tidak mencegahnya. Jadi itulah lab dari saya ya, yang mana itu udah lab 6.7.8 adalah lab crossing site scripting. Bila dari saya kurang penjelasan atau pemahaman dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya saya Faisal Asrafi Aziz, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.